Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi penilaian mata kuliah keahlian menjual dengan dosen Bapak Intan Idianto SEMM, kami mempersembahkan video presentasi materi tentang upayaku dalam menaikkan omset penjualan. Yang dimana di video kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Habibatus Sania, Hairunisa Waliyah, dan Dahlia Herawati. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Halo, saya Habibatus Sania. Di sini saya akan menjelaskan tentang soft skill dan kepemimpinannya. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Soft skill merupakan perilaku individu yang tidak terlihat wujudnya, yang bersifat personal atau interpersonal, yang mana untuk meningkatkan kualitas diri seseorang. Nah, di sini ada 3 soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya adalah yang pertama connection, yang kedua yaitu clarity, dan yang ketiga yaitu komitmen. Yang mana seorang pemimpin di sini harus memiliki yang namanya komunikasi yang baik. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki target yang jelas dan juga memiliki konsisten terhadap komitmennya sendiri. Berbicara mengenai kepemimpinan adalah kemampuan diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 teori yang tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan, teori karakter. Yang kedua yaitu ada teori perilaku. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Nah, yang pertama yaitu teori karakter, yang mana teori karakter ini menitik beratkan kepada karakter seseorang untuk mensukseskan kepemimpinannya. Nah, yang kedua yaitu teori perilaku, yang mana teori perilaku ini memperlihatkan perilaku dari seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional, yang mana kepemimpinan ini dikembangkan oleh Hersey and Blackhart, yang mana menitik beratkan kepada kematangan dari atasan ataupun bawahan. Nah, di sini ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama ada fungsi instruktif, yang kedua yaitu konsultatif, yang ketiga yaitu partisipasif, yang keempat yaitu delegasi, dan yang kelima itu ada pengendalian. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh dari fungsi kepemimpinan yaitu instruktif, yang mana seorang pemimpin di sini memiliki kewenangan untuk yang namanya memberikan tugas dan juga mengambil keputusan. Nah, di sini tentunya seorang pemimpin akan memiliki tujuan, ya teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini ada 2 tujuan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan, dan yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan, tentunya seorang pemimpin pastinya dong memiliki tujuan kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk lebih yang namanya kayak mensukseskan sebuah perusahaannya, dan juga lebih meningkatkan kualitas perusahaannya dan juga meningkatkan omsetnya, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu memotivasi seseorang, yang mana di sini seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi kepada orang lain, tentunya misalnya kepada bawahannya, untuk bawahannya itu tidak merasa down misalkan ketika ada masalah, ataupun untuk lebih meningkatkan kualitas diri kepada para bawahannya. Nah, di sini ada pun sifat yang bisa nih mencerminkan
atau menjadi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu memiliki pendirian. Tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki pendirian, teman-teman. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin itu tidak memiliki pendirian, atau misalkan ketika sudah memiliki pendirian atau memiliki keputusan A, kemudian seorang pemimpin itu pusing kan, kayak gitu, misalkan pusing sehingga menjadi planning B kayak gitu. Nah, tetapi ketika seorang pemimpin sudah mengambil keputusan A, memiliki pendirian yang A, maka seorang pemimpin harus tetap memegang yang A untuk berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu proaktif. Artinya seorang pemimpin di sini itu tidak boleh pasif, teman-teman. Ketika seorang pemimpin pasif, bagaimana dengan bawahannya? Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu dituntut untuk proaktif. Nah, yang ketiga yaitu jujur. Yang keempat yaitu komunikatif, di mana seorang pemimpin di sini harus mampu berkomunikasi yang baik kepada bawahannya, kepada rekan bisnisnya, dan juga yang lainnya. Yang kelima yaitu terbuka terhadap pendapat, yang mana artinya seorang pemimpin itu tidak membatasi para bawahannya untuk tidak berpendapat kayak gitu, teman-teman. Jadi membebaskan kepada bawahannya untuk berpendapat. Nah, yang keenam yaitu tidak mudah iri. Yang ketujuh yaitu visioner, di mana visioner ini seorang pemimpin di sini harus memiliki visi yang jelas kayak gitu. Jadi meskipun seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi ketika seorang pemimpin memiliki visi, maka dia memiliki tujuan untuk kedepannya itu akan dijalankan seperti apa sih perusahaan ini kayak gitu. Dan yang kedelapan yaitu sabar, teman-teman. Di sini ada macam-macam kepemimpinannya. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan autokrasi, yang mana di sini diambil alih secara dominan oleh seorang pemimpin, baik mulai dari keputusan dan juga pendapat kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi, yang mana kepemimpinan birokrasi ini adalah kepemimpinan yang sudah tersusun secara sistematis gitu ya, teman-teman, yang mana lebih ke menganut kayak aturan-aturan lama kayak gitu. Jadi seorang bawahan itu tidak bisa mendobrak apa yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin kayak gitu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, yang mana seorang bawahan itu bebas mereka untuk berpendapat dan juga mengambil keputusan kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan deklaratif, yang mana seorang pemimpin itu mempercayai kepada bawahannya mengambil keputusan dengan apa yang mereka yakini dan juga mereka percayai kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja penjelasan mengenai soft skill dan kepemimpinannya. Halo, nama saya Hendisa Walia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antara kepemimpinan dan juga keberhasilan. Hubungan antara kepemimpinan dan keberhasilan sangat erat. Saat kita ingin memulai atau mempunyai bisnis yang berhasil, tentunya kita harus memiliki pemimpin yang handal. Karena itu, berikut alasan kenapa kepemimpinan sangat erat dengan keberhasilan. Yang pertama adalah menentukan strategi bisnis. Seorang pemimpin bertanggung jawab mengenai kapan bisnis kita akan berhasil, berapa lama bisnis kita akan berhasil, dan menentukan perkembangan arah keberhasilan bisnis kita, serta berapa banyak penjualan yang akan dicapai ataupun berapa penjualan yang akan dicapai untuk keberhasilan bisnis. Semua ini membutuhkan strategi keberhasilan bisnis yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua, orientasi pada solusi. Seorang pelaku bisnis yang baik tentunya selalu memiliki inisiatif agar mampu menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah pelanggan agar mencapai suatu keberhasilan. Dan yang ketiga, koordinasi dalam bisnis. Salah satunya untuk mengarahkan dan mengkoordinasi orang yang terlibat dalam bisnis.
agar tercapai tujuan bersama untuk mencapai keberhasilan. Halo, saya Dahlia Harawati dari kelas TP1 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya dalam meningkatkan kepemimpinan. Nah, perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik perlu yang namanya proses, pengalaman, dan waktu yang dikorbankan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan apa aja sih upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Menjadi seorang pemimpin yang baik perlu menjalin komunikasi yang efektif antara pemimpinnya sendiri dengan para pegawainya. Contohnya misalkan pemimpin yang menerima komplain atau pemimpin yang mendengarkan ide serta gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para pegawainya. Dan pemimpin pun harus memberikan respon yang seefektif mungkin dan seefisien mungkin sehingga para pegawai merasa dipedulikan dan merasa didengarkan aspirasinya oleh pemimpinnya sendiri. Maka dari itu, upaya yang pertama adalah pemimpin harus mempunyai komunikasi yang efektif antara pemimpin dan juga para pegawainya. Yang kedua adalah temukan target dan membuat rencana untuk mencapai targetnya sendiri. Nah, maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik harus membuat target yang dapat menjadi acuan para pegawainya sehingga para pegawainya tahu apa yang harus dikerjakan gitu loh. Dan pegawainya merasa bahwa pemimpinnya cekatan, pemimpinnya mempunyai target sehingga pekerjaannya berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Dan yang ketiga adalah buat keputusan yang tepat. Nah, pasti di dalam sebuah perusahaan, bisnis ataupun pekerjaan ada kalanya seorang pemimpin harus membuat keputusan yang tepat. Jangan sampai takut membuat keputusan, karena ketika pemimpin takut untuk membuat keputusan, maka para pegawai akan kebingungan, akan bimbang, karena tidak ada keputusan sama sekali dari seorang pemimpinnya sendiri. Yang keempat adalah peduli dan memotivasi para pegawainya. Ketika pemimpin menjalankan sebuah perusahaan, organisasi, ataupun bisnis, tingkatkanlah rasa kepedulian terhadap para pegawainya gitu, sehingga para pegawai nyaman dalam bekerja, dan juga pemimpin harus memotivasi para pegawainya untuk lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaannya sendiri. Terus yang kelima adalah tinggalkan ego di rumah. Nah, para pemimpin yang baik agar meningkatkan kualitas kepemimpinannya, yaitu tinggalkan ego di rumah. Maksudnya adalah jangan sampai keperluan pribadi disangkut pautkan dengan keperluan pekerjaan. Jadi jika urusan pribadi hanya dilakukan di rumah saja gitu loh. Dan ketika memimpin para pegawainya, otomatis tinggalkan ego di rumah. Fokuslah pada kepentingan di pekerjaan. Seperti itu. Dan yang keenam adalah bersemangat. Menjadi seorang pemimpin yang baik harus menjadi panutan para pegawainya. Jadi agar pegawai merasa semangat dalam mengerjakan sesuatu, berilah contoh dari pemimpinnya terlebih dahulu, yaitu dengan bersemangat. Dan yang ketujuh adalah ketahui kelebihan dan gunakan. Maksudnya adalah pemimpin yang baik harus tahu apa yang menjadi kelemahan beliau dan apa yang menjadi kelebihan beliau gitu loh. Ketika tahu kelebihannya, maka gunakanlah untuk menjalani pekerjaan tersebut gitu loh, agar skill pemimpinnya itu dapat meningkat. Dan ketika tahu apa itu kekurangannya, maka tinggalkan, jangan sampai digunakan. Dan yang kedelapan adalah upayanya akui kesalahan dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah setiap pemimpin pasti punya kekurangannya, atau setiap pemimpin pasti melakukan kesalahan. Maka ketika pemimpin melakukan kesalahan, harus diakui, dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pemimpinnya tersebut. Dan yang ke-9 adalah fokus pada hal positif. Di dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun bisnis, seorang pemimpin harus fokus pada hal positif. Ketika ada masalah,
harus berpikir positif bahwa masalah tersebut dapat diatasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kembangkan kemampuan dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi menjadi seorang pemimpin harus terus dikembangkan agar meningkat kualitas kepemimpinannya, dan juga jangan pernah putus untuk belajar gitu loh. Nah, menjadi seorang pemimpin yang baik bisa belajar dari buku-buku atau terinspirasi dari seseorang. Itu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran atau upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kita. Nah, itu aja pemaparan atau penjelasan tentang upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepemimpinan kita. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.